buat literasi, hentikan indoktrinasi itu. Pemerintah telah bekerja keras untuk memakmurkan rakyat. Headline pertama. Headline kedua, orang miskin bertambah, kata BPS. Yang mana yang hoax? Gak mungkin dua-duanya benar. Ditangkap polisi misalnya di jalan raya, dia akan tanya SIM-nya mana? Saya kasih tahu nih SIM-nya. KTP-nya mana? Loh, Pak polisi tahu nggak? SIM itu dibuat atas dasar KTP. Saya kritik pemerintah, akan dibilang begini, sebaiknya Anda berkaca diri dulu, lihat Anda sendiri sebelum mengkritik pemerintah. Lo pemerintah, kalau dikritik itu urusan publik, kesalahan saya urusan privat. Jadi publik intelektual kita tidak dirangsang untuk berpikir sebaliknya. Ingin literasi, tapi justru indoktrinasi yang dilakukan. Dan negara nggak menyelenggarakan politik akal sehat, sehingga kita bereaksi lebih cepat dengan kemarahan daripada dengan akal. Negeri ini dibikin tegang karena kita nggak mampu membuat metafor. Kita nggak pernah mampu menghumorkan, memparodikan, membuat satire. Jadi kalau ditanya apa solusinya, gampang. Naikkan IQ Anda dan hoax akan turun. Terima kasih. Pak Rocky, saya minta tanggapan Anda. Saya minta tanggapan Anda. Soal ini di media sosial dan ternyata di balik itu ada perusahaan digital besar, ada mesin yang dikapitalisasi untuk tujuan tertentu. Ujungnya kekuasaan. Iya, saya bayangkan keterangan yang sangat masif itu. Lalu you mau lawan dengan apa itu? Seandainya sebesar itu kapasitas hoax masuk ke Indonesia, mau dilawan dengan apa? Kalau politik kita juga otaknya reptil itu. Kan jadi problemnya adalah, dulu saya pernah terangkan itu. Hoax itu hanya berhenti kalau kita naikkan IQ kita. Naikkan IQ pemilih, naikkan IQ DPP partai, naikkan IQ presiden, naikkan IQ kabinet. So cuma dengan itu kita bisa hentikan hoax. Hoax itu industri pikiran yang orang nggak bisa cegah itu. Mau dicegah dengan apa? Polisi susah bikin rumusnya aja. Pak polisi masih gugup itu. Yang mana yang hoax itu? Misalnya, you sebut tadi, apa tadi? Organized hate speech itu. Oh, itu lain lagi. Tapi yang kita sebut hoax hari ini kan, itu kayak itu opsi. Itu juga hoax itu. Karena di dalam biru ada panah merah ke kiri, di dalam merah ada panah kanan ke panah biru ke kanan itu. Resultantnya 0. Jadi kalau hoax itu bisa diatasi dengan otak yang non reptil, resultantnya 0, artinya hoaxnya berhenti gitu. It's logic gitu. Jadi ada semacam kecemasan yang agak dungu. Kita berupaya untuk cari sumbernya, padahal sumbernya ada pada kemalasan kita berpikir gitu. Oke. Kita hanya bisa pilah kalau kita nggak panik. Tapi saya tangkap pers, pemerintah panik soal itu. Jadi orang panik sangat mudah dihoaxionkan. Setiap hari polisi, presiden, menteri ngomong ini ada hoax. Tapi kita nggak pernah tahu apa definisinya. Karena kalau orang bikin satire, karena kalau orang umpankan sesuatu, yang bahaya adalah orang nggak bisa bedain antara hoax dan apa yang disebut sebagai swatting gitu. Hoax artinya saya memperolok-olok, saya bullying, saya ajukan fakta palsu. Tapi motif saya tidak terasa. Tapi kalau swatting artinya kita menghendaki akibat. Dan akibat itu biasanya kekerasan. Itu dengan cepat ditangkap. Bukan sekedar dampaknya tuh motifnya. Tetapi tidak ada semacam kecerdasan pemerintah untuk bedakan itu dulu. Jadi pemerintah bikin kita panik. The thing called hoax itu juga di-hoaxing oleh kekuasaan. Itu saya kasih contoh dalam sejarah kita ya. Dulu di dalam satu debat politik, Haji Agus Salim lagi bicara, kasih presentasi kayak di opsi beginian. Kan Anda tahu Haji Agus Salim itu kayak kambing, ada jenggotnya berjenggot. Dia lagi bicara, di ujung sana lawan politiknya mulai mbek. Itu penghinaan kan? Haji Agus Salim tidak tersinggung. Dia bilang begini, saya diundang di forum manusia, mengapa ada kambing di ujung sana? Sekarang pertanyaannya, karena itu pertanyaannya, siapa yang menghina? Dia cuma mbek. Agus Salim menyebutkan kambing, Agus Salim menghina. Tapi di dalam situasi itu ada kecerdasan yang dihidupkan itu. Metafornya bagus. Jadi orang biasa aja. Karena ada pertandingan pikiran. Di sini tidak ada pertandingan pikiran. Yang saya cegah jangan sampai kondisi itu kemudian membatalkan kebebasan berpikir. Itu poin saya.
Di publik situasi ada ketakutan semacam itu. Jadi saya cuma mau ucapkan itu. Saya ingin membantu polisi tentu, meningkatkan daya analisis, kemampuan untuk membaca psikologi massa. Tetapi jangan sampai itu kemudian seperti tadi dicicil soalnya, sehingga orang merasa ini konflik agama atau hate speech itu kan. Kalau kita cari jalan keluar cepat-cepat, kita masuk di dalam pintu yang kemudian berebut. Tapi saya mau bawa dalam satu suasana yang lain, yaitu bahwa tadi saya mulai dengan mengatakan bahwa kalau saya misalnya atau satu di antara kita atau yang ada di luar sana setiap hari terganggu dengan public relation pemerintah, dia nggak dapat public opinion, dia tahu ada banyak kebohongan, dia tahu ada banyak tipu musyiat politik, tapi dia nggak bisa ucapkan itu karena kebebasannya dihalangi secara diam-diam oleh kultur politik yang tadi IQ reptil itu. Nah kalau begitu suasananya, dia akan cari outlet dalam bentuk satire, dalam bentuk olok-olok. Itu kemudian memancing reaksi balik itu. Lalu pemerintah mau cegah dengan cara apa? Karena itu saya mulai dengan coba biarkan manusia, warga negara legah beropini. Kebebasan berpendapat itu. Kebebasan berpendapat. Jadi kelegaan untuk beropini itu mengurangi kebencian orang terhadap satu objek yang sebetulnya kita punya pengertian kebebasan beropini itu dalam bentuk yang menakutkan. Jadi kita cegah sendiri pikiran kita tuh. Di universitas, pusat kebebasan berpikir. Orang tercegah untuk mengucapkan semacam metafor karena dianggap itu menghina. Saya kasih contoh misalnya ya. Dulu Marx itu pernah menghina Hegel. Dia bilang Hegel itu orang paling bodoh karena berjalan dengan kepala terbalik. Padahal itu adalah metafor untuk mengucapkan bahwa teori Hegel itu terbalik. Itu. Nah itu nggak terbiasa di kita. Sehingga kita langsung bilang, oh itu hinaan. Kreatif. Tadi katanya bagus tuh diucapin terus, literasi itu. Tapi kalau saya cek misalnya, apakah partai Pak Budiman, partai Pak Riza punya kurikulum di dalam partai tentang literasi? Tentang sejarah dunia, tentang sejarah intelektual, tentang metafor, tentang logik, tentang retorik. Saya bisa bertaruh bahwa itu ada, tetapi hanya di dalam angan-angan. Tidak dijalankan sebagai kurikulum partai. Padahal itu yang paling penting. Itu yang menyebabkan masyarakat kekurangan kemampuan untuk bereaksi secara cerdas itu. Nah, yang kedua, dengan segala hormat pada Presiden Jokowi, cara beliau mengajar literasi itu terlalu sederhana. Menanyakan nama-nama ikan itu hanya untuk membagi sepeda. Kenapa nggak tanya kenapa ikan tidak memiliki paru-paru sehingga orang diajak dipaksa untuk berpikir itu. Kalau pertanyaannya multiple choice itu bukan literasi. Nah saya kasih ilustrasi. Ini ada, saya lihat di depan situ ada. Ini gambar ini. Ya. Kalau kita bikin dia semacam hitam putih, namanya apa namanya tuh? Siluet itu. Salah satu simbol dari hoax, berbohong, yang menimbulkan rasa benci pada si pembohong, itu si pembohong itu digambarkan secara siluet hitam putih. Itu ada sejarahnya tuh. Dulu di Prancis ada seorang menteri keuangan yang disuruh oleh Raja Prancis untuk mencari pajak karena Prancis bangkrut akibat perang. Maka si menteri ini kemudian setiap hari liatin rumah penduduknya tuh. Kalau pintunya agak bagus sedikit dia pajakin tuh. Sehingga orang benci pada si menteri ini. Lalu digambarkan dia sebagai hitam putih. Nama menteri itu silhouette. Jadi kebencian publik terhadap kekuasaan itu digambarkan secara sangat menghina siluet. Sekarang kita bisa lihat banyak siluet di koran-koran karena gagal untuk mengaktifkan keadilan, melakukan kebijakan publik masuk akal. Jadi literasi seharusnya dimulai dari ruang rapat partai politik. Oke, literasi dimulai dari ruang rapat politik. Ya kita punya 20% anggaran APBN diinvestasikan ke dalam pendidikan, tapi indeks literasi kita nggak naik. Berarti ada soal di situ. Saya melihat itu sebagai suasana kehidupan kebebasan berpendapat. Mesir dulu bahkan 50% dari APBN-nya diinvestasikan ke dalam pendidikan. Hasilnya setelah 5-10 tahun justru drop itu. Karena nggak ada semacam etika publik
yang melatih orang untuk bebas bicara tuh. Jadi sekali lagi saya concern pada dua hal. Yang satu adalah kebohongan, yang dua adalah kedunguan. Dua-duanya kasat mata hari ini. Jadi kita tidak usah menutup mata untuk melihat dua soal itu. Jadi dua soal itu mesti segera diselesaikan. Terlalu banyak kebohongan, terutama di produksi negara. Terlalu banyak kedunguan juga didiamkan oleh negara. Jadi itu tugas intelektual kita, tugas warga negara Untuk kita. meluruskan itu.